Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial semuanya, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos. Channel yang selalu membahas tentang informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia ini. Halo sahabat sosial semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar sahabat sosial semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun sekarang tentunya kita masih dalam tahap melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa ini selalu mengajarkan kita tentang kebaikan-kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Dan seperti biasanya sahabat sosial, kami akan menginformasikan informasi update hari ini sesuai dengan thumbnail kita. Tanda-tanda pencairan bansos tahap selanjutnya semakin nyata. PKH murni, PKH plus BPNT, BPNT murni dan BLT mitigasi. Apakah sudah ada bansos yang SP2D? Update bansos hari ini. Nah tentunya para sahabat sosial semuanya, sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuannya sebelum kita melanjutkan tentang informasi ini dengan cara like, komen, dan share informasi ini sebanyak-banyaknya. Kemudian juga kami mohon untuk di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya sahabat-sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi yang terkini, terupdate, dan terpercaya tentunya dari channel Dunia Bansos. Oke sahabat sosial semuanya, kita langsung saja memulai pembahasan dan informasi kita hari ini. Sesuai dengan thumbnail kita, tanda-tanda pencairan bansos tahap selanjutnya semakin nyata. Baik PKH murni, PKH plus BPNT, BPNT murni, dan BLT mitigasi risiko pangan. Mengapa kami katakan bahwa tanda-tanda untuk pencairan bansos tahap selanjutnya sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Yang mana kalau kita lihat untuk proses penyaluran ya, baik BPNT ya, PKH ya, kemudian BLT mitigasi risiko pangan yang berbentuk barang ya, atau yang dikenal dengan beras cadangan ya, CBP, ini juga mulai dirampungkan ya. Yang pertama ini adalah bantuan BPNT untuk periode Februari Maret juga sudah hampir rampung ya, hampir semua baik Bank BRI, Mandiri, dan BSI sudah melakukan proses pembayaran kepada rekening KPM. Kemudian juga untuk PKH ya, PKH untuk tahap 1 juga hampir rampung semuanya, tinggal beberapa saja yang belum masuk ke rekening ya. Kemudian juga tinggal mereka yang penyaluran melalui via PT Pos, itu pun juga sudah tidak banyak lagi ya teman-teman. Nah kemudian juga untuk beras CBP ya, begitu juga beras CBP untuk di tahap 2 juga ya, sudah hampir selesai ya. Bahkan sekarang sudah banyak daerah-daerah yang sudah langsung membagikan ya beras CBP ini yang 10 kg itu di tahap ketiga di bulan Maret ini. Bahkan ada yang langsung membagikan beras 20 kg sekaligus. Mungkin ini Maret dan April langsung dibagikan ya. Karena untuk beras CBP ini tergantung dengan kebijakan PT Posnya masing-masing ya teman-teman. Ada yang dibagikan 10 kg, ada juga yang dibagikan langsung 20 kg, seperti itu aturannya. Nah kemudian ya, kita kembali ke topik kita. Tanda-tanda pencairan bansos ini sebenarnya sudah semakin nyata ya. Yang pertama, setelah kita lihat dari aplikasi 6NG ya kemarin ya, yang kalau teman-teman menonton video saya yang sebelumnya yang saya langsung dari via aplikasi 6NG kemarin, yang pertama bahwa untuk program Keluarga Harapan itu untuk penentuan komponennya ya, sudah melakukan proses evaluasi ya, sudah dilakukan proses evaluasi komponen ya. Kemudian juga yang selanjutnya yaitu sudah dilakukan proses penentuan KPM ya. Jadi nanti KPM mana-mana saja yang akan dibayarkan untuk di tahap selanjutnya. Nah tentu ini adalah tahap awal untuk memasuki babak baru proses pencairan tahap selanjutnya ya teman-teman. Karena mengapa? Karena dengan evaluasi komponen ini tentunya ini untuk mengevaluasi apakah komponen-komponen yang teman-teman miliki khususnya di program Keluarga Harapan itu masih bisa dibayarkan atau tidak. Karena bisa jadi anak sekolahnya ada yang putus sekolah ya, ada yang sudah naik kelas ya, atau bahkan ada yang nomor induk sekolahnya ya tidak terbaca, atau nomor pokok sekolahnya ya yang tidak terbaca oleh sistem. Inilah mengakibatkan ada beberapa anak sekolah itu tidak terbaca oleh sistem sehingga tidak dibayarkan di tahap selanjutnya. Makanya ada evaluasi komponen ya teman-teman.
Nah, kemudian juga yang penentuan KPM tadi ini ditentukan berdasarkan komponen PKH tadi. Jadi ketika komponennya berhasil, maka nama-nama yang dibayarkan pun muncul untuk periode yang selanjutnya ya. Nah, ini yang pertama adalah penentuan komponen, yang kedua adalah penentuan KPM. Ini adalah tanda-tanda yang nyata. Dan yang ketiga ya, kalau tadi kita lihat dari sisi aplikasinya, sekarang sisi teknisnya dari lapangannya seperti apa. Nah, tentunya sekarang ya teman-teman, sekarang bahwasanya untuk pendamping sosial sendiri ya sudah disibukkan dengan merekonsiliasi ya penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 ya periode Januari dan Februari ya. Tentunya ini adalah bukti bahwa penyaluran untuk tahap 1 Januari dan Februari ini hampir usai. Sehingga kalau yang namanya sudah dilakukan rekonsiliasi penyaluran ya kepada mereka-mereka yang tidak transaksi, biasanya ini adalah akhir dari tahap 1 2024 periode Januari dan Februari. Maka setelah ini biasanya kita akan memasuki yang namanya proses penyaluran di tahap yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini masih berlangsung ya, mungkin untuk seluruh pendamping se-Indonesia ini sekarang lagi melaksanakan tugas yang namanya rekonsiliasi penyaluran bagi mereka KPM-KPM yang tidak melakukan transaksi ya, atau mereka yang tidak melakukan pencairan ketika dananya sudah masuk rekeningnya teman-teman. Jadi yang namanya dikenal yang namanya rekonsiliasi penyaluran yang tidak transaksi. Nah, setelah ini dilakukan ya, kita masuk yang namanya proses babak baru ini untuk persiapan ya penyaluran di tahap yang selanjutnya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di update ya, update yang ada di 6NG, antara lapangan dengan aplikasi semuanya berjalan beriringan teman-teman semuanya ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya untuk program Keluarga Harapan ini ya, khusus PKH ya, PKH ini bisa dicairkan sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh Ibu Menteri kita, bahwasanya untuk bantuan PKH ini akan disalurkan sebelum Lebaran. Bisa jadi di Maret ini ya, bisa jadi di April ya. Karena kalau mengingat di Maret ini sudah tinggal beberapa hari lagi ya akan usai ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri kita bisa terlaksana di bulan Maret atau di bulan April ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan BPNT? BPNT ini tinggal mereka-mereka yang belum terbayarkan saja di periode Februari dan Maret ya. Mungkin ada beberapa KPM-KPM yang masih belum mendapatkan bantuannya ya, atau belum ada dananya masuk ke rekening ya teman-teman. Tapi perlu teman-teman ingat ya, ketika prosesnya sudah berjalan Februari dan Maret kemudian masuk ke pembayaran April, tetapi teman-teman juga masih belum bisa juga dibayarkan, itu teman-teman harus melakukan pengecekan data teman-teman di aplikasi 6NG ya. Karena di aplikasi 6NG-nya pendamping sosial atau kelurahan atau desa, di sana teman-teman bisa mengetahui alasan mengapa teman-teman tidak dibayarkan lagi bantuan sosialnya ya. Di sana nanti ada keterangan apakah teman-teman sudah tidak dilayakkan lagi oleh pemerintah daerah atau karena faktor yang lainnya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan BLT mitigasi risiko pangan? Apakah memang sudah ada tanda-tandanya? Nah, tentu untuk BLT mitigasi risiko pangan ini sampai dengan hari ini belum ada tanda-tandanya. Apakah prosesnya akan segera dicairkan? Namun, kita masih berpatokan dengan apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Erlangga Hartarto, bahwa untuk BLT mitigasi ini akan dicairkan juga sebelum Lebaran ya. Dan perlu diingat bahwa pemerintah memastikan bahwa BLT ini pasti akan dibayarkan. Tinggal kapan waktunya yang dibayarkan ya, kapan waktu yang tepat ya, tentunya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, apakah dari semua bansos ini baik PKH murni, PKH plus BPNT, kemudian BPNT murni dan BLT mitigasi risiko pangan ini sudah ada yang diterbitkan SP2D? Namun sampai dengan saat ini melalui pantauan kami semuanya belum ada yang diterbitkan yang namanya SP2D, surat perintah
pembayaran dana ya, pencairan dananya belum ada ya. Jadi teman-teman semuanya untuk SP2D-nya semuanya belum ada ya, kecuali SP2D yang tahap-tahap yang belum dibayarkan, baik PKHD tahap 1 ya 2024 maupun BPNT ya periode Februari Maret, dan penyaluran bantuan CBP yang tahap 2 ya teman-teman, seperti itu. Untuk yang selanjutnya belum ada ya, seperti itu. Mungkin itu saja ya teman-teman informasi kami ya, dan sekali lagi silakan saja di subscribe channel ini supaya teman-teman mendapatkan informasi-informasi yang update per hari ini. Intinya pada hari ini sudah ada update bahwa di lapangan dan kenyataannya sudah mulai dilakukan rekonsiliasi penyaluran terhadap mereka yang tidak melakukan transaksi, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya informasi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.